Halo rekan-rekan sekalian, pejuang P3K tahun 2024, jumpa kembali di channel Teman Belajar Bersama. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi menarik terkait tentang tes P3K tahun 2024 yang dikabarkan akan mulai dibuka pada bulan Maret. Seperti apa beritanya? Simak video ini hingga selesai agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan kalau bisa juga di-share ke teman-teman lainnya sesama pejuang P3K. Baik, beritanya ini bersumber dari jpnn.com ya teman-teman. Beritanya seperti ini. Formasi 1,6 juta P3K tahun 2024 untuk honorer tes sesama tanpa passing grade, tanda seru. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemerintah menyiapkan 1,6 juta formasi P3K 2024 untuk guru, dosen, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,3 juta formasi untuk instansi daerah. Menteri Anas menegaskan besarnya formasi P3K 2024 untuk instansi daerah ini dalam upaya menuntaskan masalah honorer yang ditenggat hingga 31 Desember 2024. Nah, langkah Menteri Anas ini direspon cepat oleh Pemda, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakomodasi honorer K2 dan non-K2 di P3K 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsad menjadi Ketua Pelaksana Seleksi Daerah TASN 2024 mengungkapkan komitmen Pemda menuntaskan honorer ini. Dan yang paling utama adalah honorer K2. Selain itu, Pemprov juga memberikan kuota 100% untuk honorer K2 dan non-K2. Kami akan menyelesaikan honorer K2, khususnya non-K2 umumnya dalam pengangkatan P3K, tegas Arsad saat menerima pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PH2KI pada Jumat tanggal 26 bulan 1. Arsad mengungkapkan bentuk keseriusan Pemprov adalah formasi P3K 2024 semuanya dialokasikan untuk honorer. Pelamar umum bisa melamar tetapi melalui jalur seleksi CPNS. Lanjut ya teman-teman. Yang mengembirakan lagi, Pemprov Sulsel mengajukan formasi P3K teknis 2024 untuk honorer lulusan SD dengan kuota paling banyak. Benarnya, kata Arsad, formasi P3K teknis 2024 untuk honorer lulusan SD sebanyak 130, jasa SMP sebanyak 130. Namun karena Pemda harus memilih salah satu apakah SD atau SMP, maka Pemprov Sulsel membutuhkan pertimbangannya, kata Arsad, jika standar jasa SMP maka honorer lulusan SD tidak bisa melamar. Baliknya, jika standar ijazah SD maka lulusan SMP bisa melamar. Jadi formasi jabatan pelaksana ini memfokuskan syaratnya ijazah SD hingga SMP bisa melamar. Tapi mengimbau honorer lulusan SMP tidak berkecil hati harus melamar dengan ijazah SD. Nantinya akan disesuaikan dengan ijazah karena Pemprov akan mengikuti sesuai analis jabatan angkat. Nah, formasi tadi ya teman-teman, masih yang tadi. Dan berkecil hati dahulu, yang penting semua honorer masuk dahulu dan nanti untuk bulannya akan disesuaikan letaknya. Arsad menegaskan rekrutmen P3K ini untuk jabatan pelaksana baru tahun ini mengakomodasi lulusan SD. Mengenai mekanisme seleksi, Arsad mengatakan tesnya menggunakan sistem komputerisasi tes CAT Badan Kepegawaian Negara dan dilakukan sesama honorer. Dan itu tidak ada passing grade sehingga diharapkan semua bisa lulus sesuai dengan informasi yang ya. Karena itu dia menghimbau agar seluruh honorer K2 khususnya dan non-K2 umumnya memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dia pun meminta seluruh OPD segera mengajukan usulan kebutuhan ke BKN, ke Badan Kepegawaian Negara Daerah agar bisa diajukan ke BKN. Usulannya sesuai jumlah honorer agar tidak ada lagi yang tercecer. Masih ada waktu beberapa hari hingga tanggal 31 Januari 2024. OPD yang ada honornya diajukan semua formasi sesuai jumlah honornya agar tuntas ucapnya. Sementara itu, Ketua PHK 21 Teknis Administrasi Sulawesi Selatan Sumarni memberikan apresiasi atas sikap Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsad yang dinilai sangat memperhatikan honorer K2. Dia mengaku lega karena perjuangan PHK 21 atau PHK 2I sejak 2015 hingga saat ini membuahkan hasil. Honorer K2 Teknis Administrasi kata Sumarni akan dituntaskan sesuai amanat UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Aparatur Sipil Negara pasal 66 dan keputusan Menteri Pan RB 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN.
Semoga apa yang dilakukan Pemprov Sulsel ini bisa diikuti oleh daerah lainnya. Saya yakin kalau Pemda serius, masalah honor akan tuntas tahun ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sumber beritanya dari jpnn.com, nanti saya tautkan di deskripsi ya teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya, semoga ini bisa jadi harapan segera buat teman-teman sekalian.